Pemirsa, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, penggunaan masker di masjid mulai diabaikan oleh jamaah yang salat di sejumlah masjid di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kita lihat bersama. Para jemaah ini banyak yang tak memakai masker saat sedang menunaikan sholat wajib di Masjid Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Meski sudah menjaga jarak, sikap abai memakai masker oleh para jemaah ini dikhawatirkan bisa memicu penularan COVID-19 saat memasuki puasa Ramadan. Situasi ini pun direspon oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang. Selain mensosialisasi larangan balap liar selama bulan Ramadan, polisi juga kembali mengimbau pentingnya pemakaian masker demi menekan penyebaran virus corona. Poin terpenting dalam himbauan dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan kami mensosialisasikan operasi keselamatan 2021 untuk memberikan himbauan-himbauan terutama mentaati aturan lalu lintas, mematuhi protokol kesehatan, dan yang terpenting untuk anak-anak muda yang dan orang tua untuk mengingatkan, mengawasi anak-anaknya agar tidak tertekan. Dalam kesempatan ini, polisi pun membagikan masker kepada warga. Polisi berharap tak ada klaster COVID-19 di dalam masjid yang bisa merusak kekhusyukan saat beribadah di bulan puasa. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, semoga mereka yang berniat menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara benar dinilai sebagai ibadah. Amin. Saya ingin tahu pandangan Ustaz tentang hal ini. Bagaimana cara kita menerapkan protokol kesehatan saat ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan, nanti ada salat taraweh, dan mungkin bagaimana pandangan Ustaz tentang beberapa umat yang sudah mulai meninggalkan protokol kesehatan. Ya, pertama kita memberikan apresiasi ya kepada tokoh masyarakat, kepada beberapa pemerintah daerah yang sudah mulai mengizinkan kembali aktivitas Ramadan di masjid, di musola ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan oleh kita warga masyarakat adalah bahwa saat ini ancaman pandemi COVID itu masih ada ya. Walaupun sudah mulai landai, tapi tidak boleh kendor ya dengan protokol kesehatan itu. Oleh karena itu dengan dibolehkannya kita beraktivitas di masjid, itu tidak berarti lalu kemudian kita menjadi abai dengan protokol kesehatan. Menjaga protokol atau mematuhi protokol kesehatan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindar dari penyakit ya. Karena ancaman itu masih ada. Selain itu, kita juga menjaga keselamatan ya, menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita mengakibatkan bahaya bagi orang lain. La darara wa la dirar. Dalam agama itu tidak boleh menimbulkan bahaya atau membahayakan orang lain ya. Nah, di sini pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi tetap kita jangan kendor, tetap disiplin menggunakan masker. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita dapat mewujudkan kemaslahatan ibadah secara lebih khusyuk di rumah-rumah ibadah, di masjid. Tapi di sisi lain kita juga aman, selamat dari tertular virus COVID-19. Ya, setuju Ustaz. Jadi kita jangan egois ya Ustaz ya. Tetap pakai masker dan jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Karena kalau kita abai lalu tertular penyakit, akhirnya kan kita tidak bisa ibadah. Jadi akan sia-sia karena keegoisan kita, jadi malah berkurang kesempatan kita untuk beribadah, mendapatkan amal lebih besar di bulan suci Ramadan karena sakit. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Ustaz. Ustaz, mungkin apakah ada tips buat kita semua, buat umat, untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan tenang, dan tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya, pertama tentu kita harus disiplin dengan protokol kesehatan yang sudah ada ya. 3M atau 5M itulah. Kemudian yang kedua, bagi pengelola masjid ya, pengurus masjid, DKM, itu juga harus bisa menegakkan disiplin di masjid ya. Kemudian menciptakan suasana yang bisa menambah kekhusyuan orang. Misalnya sholatnya itu usahakan jangan terlalu lama lah ya. Karena tidak bagus juga berkerumun lama-lama di situ ya. Kemudian untuk ceramah-ceramah agama saat sholat tarawih misalnya,
yang biasanya itu bisa setengah jam, 20 menit, itu bisa dipersingkat ya. 5 sampai 7 menit ya. Langsung to the point ya. Kemudian tentu saja ya disertai dengan peringatan-peringatan teruslah dari pengurus masjid agar ya para jamaah agar selalu ingat. Baik, terima kasih banyak atas tipsnya Ustaz.